Jieji, jika tebakanku benar, apakah Anda masih memiliki sisa racun di tubuh Anda? Bawang putih jenis apa yang dipasang di sini? Kebetulan sekali. Anda kebetulan yang ke-10 jadi aku tidak bisa melepaskanmu, suara sosok itu baru saja jatuh. Dua orang di sampingku berubah menjadi dua pelangi melesat, ke arah Xiaoyan. Murid Xiaoyan menyusut, palu raksasa yang terbungkus guntur meraung, dan di belakangnya, cahaya dingin tiba-tiba muncul, mencoba mengeluarkan kepalanya, guntur yang ekstrim. Dalam sekejap, guntur tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiaoyan. Sebelum serangan datang, dia langsung muncul di belakang, ayunkan saja dengan satu kaki. Bang! Terdengar suara teredam, dan orang di belakangnya yang memegang sepasang belati dipukul. Bahkan jika itu terbang keluar, palu raksasa itu meleset dari sasaran. Tapi dia langsung bereaksi. Palu raksasa itu menyapu dan mendekati Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat 8 penguasa Xuanzong yang sunyi di tangannya. Luangkan waktu Anda dan serang dengan keras menggunakan palu raksasa itu. Keduanya bertabrakan sejenak, dan guntur meledak. Kilatan busur. Benar saja, palu raksasa itu bergetar hebat. Itu benar-benar terpental hidup-hidup. Orang kuat yang memegang palu raksasa memanfaatkan situasi ini dan menembak mundur 100 kaki. Ekspresi terkejut muncul di matanya saat dia menstabilkan tubuhnya. Hei, kita menghadapi situasi yang sulit. Sayang sekali kamu hanya perlu menghirup kabut beracun di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, itu hanyalah mainan. Orang jahat itu baru saja selesai berbicara. Xiaoyan merasakan energi dan darah di tubuhnya mendidih. Qi dan darah yang melonjak membuat Xiaoyan tak tertahankan, seteguk darah muncrat. Benda hitam terlihat menggeliat di dalam darah yang dimuntahkannya. Saya sangat keracunan, haha. Untuk menangkap pria kuat Tuan Istana pasti sangat senang, bukan? Pria jahat itu tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena kegelapan di sini, kalau tidak, Anda pasti bisa melihat sesuatu yang hitam menggeliat di matanya. Xiaoyan merasa matanya dipenuhi bunga, dan dia merasa seperti sedang kesurupan. Meskipun Xiaoyan menyadari racun kabut hitam, saya hanya tidak menyangka racun ini telah menembus daging dan darahnya. Xiaoyan terhuyung mundur dan tidak bisa melawan lagi. Dia harus segera pergi. Menyegel klon dewa asli ke dalam 9 peti mati pagoda jiwa, Void Zichen. Dibandingkan dengan diriku yang sebenarnya, sebagian besar racun ada di klon dewa yang asli. Kulit Xiaoyan sedikit membaik setelah perpisahan. Tapi racun di tubuhnya juga banyak dan itu membuatnya merasa pusing. Racun di sini tentu saja lebih kuat dari yang dia kira. Alasan utamanya adalah fisik dewa asli itu sendiri sangat takut terhadap racun. Kaki Xiaoyan berkilat-kilat. Petir seperti sutra tidak menarik perhatian, dia mundur sedikit. Itu hanya meninggalkan kilatan cahaya dan segera menghilang, mengejar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Pria jahat itu berteriak dengan tajam. Mereka bertiga bergerak serempak dan mengejar Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan bola-balik di antara puncak dengan kecepatan tinggi, darah hitam tumpah dari sudut mulut. Saat ini, dia telah mengaktifkan jantung api di tubuhnya untuk menekannya. Tapi racun dalam tubuh menyebar dengan gila-gilaan, kesadaran Xiaoyan menjadi semakin kabur. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan dikejar. Mungkinkah kabut beracun ini adalah tiruan dari Raja Jahat? Ahem. Xiaoyan tidak bisa menahan batuk. Batuk ini mengeluarkan banyak darah. Saat ini, Xiaoyan sudah dalam kecepatan penuh. Dengan bantuan Jilei, sosok Xiaoyan bergerak cepat, namun yang jelas kami selalu bergerak maju tapi tidak pernah melihat akhirnya. Mungkin memang luas sekali di sini, tapi Xiaoyan merasa dia kehilangan arah saat ini. Meski tidak berputar-putar, itu tidak terbang terlalu jauh. Pusingnya semakin kuat. Ini adalah racun yang menyebar dengan cepat. Melanjutkan begitu Anda benar-benar kehilangan kesadaran. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita harus menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Jika ada pil pemecah racun Tianling tingkat dewa,
racun ini bisa ditekan setidaknya untuk sementara. Xiao Yan telah menelan banyak pil detoksifikasi. Meski nilainya tidak rendah, masih ada kesenjangan besar antara pil tersebut dan pil Tianling. Setidaknya dia tidak bisa menekan racun yang mengamuk di tubuhnya. Xiao Yan tahu itu selama dia berhenti sejenak, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, ketiga orang itu pasti akan datang ke Anda. Xiao Yan sudah siap mental saat memasuki tempat ini. Saya hanya tidak menyangka perubahan akan terjadi begitu cepat. Tidak hanya tim yang terpisah, bahkan dia diracun. Saya khawatir Jonggu dan mereka berempat tidak akan jauh lebih baik. Jika itu adalah tiruan dari Raja Jahat, maka masuk akal jika itu terjadi selama saya bisa menemukan Zidian, itu pasti akan berguna bagi saya. Xiao Yan tampak berpikir. Dia berpikir cepat tentang apa yang bisa dia lakukan saat ini. Kalau bukan karena keberadaan Heart of Flame, sekarang dia takut dia sudah lama kehilangan kesadaran. Di saat yang sama, tiga orang mengejar Xiao Yan, telah mengejar selama beberapa waktu. Mereka sepertinya bisa merasakan keberadaan Xiao Yan, bahkan dalam kabut gelap, Anda dapat menemukan arah dengan akurat. Saya telah meledakkan racun di tubuh pria ini. Secara logika, ia sudah diracuni. Bagaimana mungkin orang ini masih bisa berlari? Teruslah mengejar. Semakin kuat kamu, semakin baik. Mereka bertiga saling memandang dan lari lagi. Anda bisa melihatnya jika tidak ada halangan oleh kabut hitam. Mereka bertiga hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Xiao Yan. Dan mereka bertiga berjalan lurus ke depan Xiao Yan, sebaliknya, berputar dengan cara melengkung. Namun dia sendiri merasa sedang menghadap lurus ke depan. Mereka bertiga semakin dekat dengan Xiao Yan sampai Xiao Yan ditemukan di dalam kabut hitam. Memanfaatkan kabut gelap, ketiga orang itu segera melakukan pengepungan, memanggil. Sosok yang memegang belati bermata dua adalah yang tercepat. Itu berubah menjadi cahaya dingin di udara, tiba-tiba muncul di kabut hitam, sangat cepat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dengan restu Jilei, segera menghindar. Tapi untuk sesaat, aku menstabilkan tubuhku. Angin kencang kembali menderu, palu yang besar dan megah itu terselubung. Ku bilang, ini. Kamu tidak bisa melarikan diri, sialan, ini satu-satunya cara. Petik 2. Palu raksasa itu menimpa Xiao Yan, bang, Xiao Yan dipukul dengan keras dan ditembak ke belakang, hancur keras ke puncak gunung. Seluruh gunung tiba-tiba runtuh, tidak ada pergerakan di antara puing-puing. Pada saat yang sama, dua sosok muncul. Dia mengambil Xiao Yan, di antara puing-puing di tangannya. Saat ini, Xiao Yan sepertinya benar-benar pingsan. Haha, aku menangkapnya, mengikatnya dan membawanya pergi. Pria jahat itu tertawa keras. Keduanya mengikat Xiao Yan, dengan benang emas tipis tidak jauh di belakang mereka, menyeret 9 angka termasuk Xiao Yan, totalnya ke-10. Ups. Saudaraku, bagaimana aku bisa dikalahkan? Dan di antara 9 sosok ini sayangnya, 4 orang Zonggu. Juga termasuk di antara mereka pembentukan klan pembunuh darah benar-benar menekan mereka, tapi karena Xiao Yan menyela tepat waktu, formasi ini belum sepenuhnya dirilis. Namun saat hendak pergi, dia ditangkap oleh ketiga orang tersebut. Mereka berempat linglung, mata mereka setengah tertutup. Mereka semua sepertinya diracuni seperti Xiao Yan. Sudah kubilang padamu sejak lama, ini sangat berbahaya. Kita semua akan mati sekarang. Si Xiao sangat tidak berdaya. Sekarang dia menyesal memilih untuk percaya bahwa Xiao Yan bisa melewati tempat ini.